aku Unik Arya Muharani. Aku Nurul Azura. Kali ini kami akan meresensikan film-film yang sudah kami tonton. Film yang dulu tonton apa aja? Aku nonton Don't Look Up sama Spider-Man No Way Home. Unik apa? Kalau aku nonton film Kukira Kau Rumah dan film The Texas Chainsaw Massacre. Nah, film pertama yang aku nonton adalah film Don't Look Up. Film ini mengangkat genre komedi dan dirilis pada 5 Desember 2021. Film ini disutradarai oleh Adam McKay dan berdurasi 2 jam 25 menit. Film ini menggait aktor-aktor terkenal seperti Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Rob Morgan, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Chris Evans, dan lainnya. Di film ini menceritakan Kat DiBiase, seorang mahasiswa astronomi yang sedang mengamati bintang jatuh dan menemukan bahwa salah satu komet akan melintasi bumi. Nah, setelah ditinjau kembali oleh Kat dan profesornya yang bernama Dr. Maggie, orbit komet tersebut tidak akan melintasi bumi, melainkan akan menabrak bumi dengan dalam waktu 6 bulan 14 hari. Nah, mendengar kabar meresahkan tersebut yang akan bisa menyebabkan kepunahan massal, Profesor dan Kat sendiri langsung menghubungi Badan Astronomi setempat, yaitu NASA. Kepala Pertahanan Planet di NASA menyuruh mereka untuk segera datang ke Washington DC dan menemui Presiden. Nah, saat mereka di Washington DC ini, pas mau menemui presidennya malah memberikan respon yang sangat tidak disangka-sangka, yaitu menunggu dan mengamati. Sedangkan waktu mereka untuk menghentikan komet tersebut masuk ke bumi adalah sangat sedikit. Lalu mereka bertiga mengambil langkah lain seperti mensosialisasikannya kepada masyarakat lewat media sosial. Melalui kenalan-kenalan mereka yang ada, mereka juga meminta pertolongan kepada salah satu petinggi perusahaan teknologi Bash, yaitu Israel, untuk melakukan sebuah misi mencegah komet tersebut untuk menabrak bumi. Nah, selama 6 bulan tersebut mereka mengelola sebuah show yang diberi nama The Rip Daily untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ada komet yang akan menabrak bumi, dan tujuan mereka untuk mensosialisasikan tersebut adalah agar semua masyarakat bisa mengantisipasinya. Karena sang presiden tidak mau mengambil sebuah langkah, presiden tersebut ternyata juga bekerja sama dengan Israel, yaitu petinggi perusahaan BAS tadi, dan membuat sebuah pesawat rahasia yang akan membawa mereka berdua keluar dari bumi. Nah, pas 6 bulan 14 hari tersebut, akhirnya misi BAS gagal untuk menyelamatkan bumi, dan akhirnya komet tersebut jatuh ke bumi tanpa bisa diantisipasi dan menyebabkan kepunahan massal di bumi. Tetapi Israel dan presidennya tersebut berhasil keluar dari bumi, dan 22.000 tahun setelahnya berhasil mendarat di sebuah planet yang mirip dengan bumi, tetapi pada akhirnya juga mati karena dicabik-cabik oleh hewan di planet tersebut. Nah, itu tuh sinopsis film yang aku nonton, Don't Look Up. Menurut aku film ini bagus banget karena mengangkat isu sosial yang melekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Nah, isu sainsnya juga mudah dipahami gitu. Nah, tonton filmnya juga sangat menarik, jadi kita nggak bakal bosan nontonnya. Terus teknologi-teknologi yang ada di sana juga terasa sangat nyata gitu. Tetapi kayaknya film ini nggak cocok untuk dinonton anak 17 ke bawah ya. Mungkin untuk yang usianya udah 17 tahun ke atas atau 21 tahun ke atas udah boleh nonton ini, karena ada sedikit adegan dewasa yang mungkin di Indonesia itu kita nggak familiar sama sekali untuk dimasukkan ke sebuah tontonan. Terus juga komedinya kurang dan nggak dapat filmnya. Tapi sejauh itu menarik tentang sains dan sosialnya. Selanjutnya aku akan meresensi film Kukira Kau Rumah. Film ini disutradarai oleh Umay Shahab dan diproduseri oleh Prilly Latuconsina dan juga Yahya Damayanti. Film ini ditulis oleh Monty Tiwa, Umay Shahab, dan juga Imam Salimi. Film ini didasarkan dari lagu dari Amigdala, yaitu Kukira Kau Rumah. Pemeran utama
utama pada film ini yaitu Prilly Latuconsina dan juga Jordi Pranata. Film ini diproduksi oleh Cinemaku Pictures dan juga MD Pictures. Tanggal rilis film ini yaitu tanggal 28 November 2021 oleh JAFF, 3 Februari tahun 2022 di Indonesia, dan 17 Februari 2022 di Malaysia, Singapura, dan juga Brunei Darussalam. Film ini berdurasi 90 menit. Film Kukira Kau Rumah ini dirilis tanggal 3 Februari yang merupakan film keluaran dari genre remaja. Film ini mengangkat isu-isu tentang mental health. Pemeran utamanya yaitu Niskala. Dia diceritakan di film ini sebagai seseorang yang mengidap penyakit bipolar dan juga terjebak dalam hubungan romantisnya bersama kakak seniornya yaitu Pram. Film ini dibintangi sekaligus diproduseri oleh Prilly Latuconsina dan ini masuk dalam jajaran film yang paling ramai dibicarakan oleh masyarakat. Dalam proses produksinya dikabarkan bahwa Umay Shahab sering melakukan konsultasi-konsultasi khusus kepada beberapa psikolog dan juga beberapa komunitas yang mengidap bipolar. Jalan ceritanya yaitu di mana sosok Niskala yaitu Prilly Latuconsina sebagai karakter utama yang digambarkan mengidap gangguan kesehatan mental dengan diagnosis bipolar sejak duduk di bangku SMA. Keadaan tersebut membuat orang tua Niskala menjadi overprotective hingga ia dilarang melanjutkan pendidikan ke jenjang kuliah. Niskala mengalami banyak kendala dalam kehidupan sosialnya. Hingga di kampus, ia bertemu dengan seseorang lelaki yang bernama Pram, seorang senior yang berhasil menarik perhatiannya setelah adu mulut di pelantaran sekolah. Sosok laki-laki yang selalu merasa kesepian semenjak ayahnya meninggal dan juga ibunya yang sedang sibuk bekerja. Tanpa mengetahui penyakit yang dimiliki oleh Niskala, keduanya menjadi semakin dekat dan banyak menghabiskan waktu berdua. Kedekatan mereka membuat Niskala mengabaikan peraturan di rumahnya dan menyulitkan sahabat-sahabatnya yang ada di kampus. Pram dan Niskala yang selama ini dilingkupi kesepian serasa di atas angin yang karena kehadiran mereka ini saling mengisi satu sama lain. Menurut saya, akting dari Prilly Latuconsina dan juga Jordi Pranata ini sangat bagus dan berhak untuk mendapat pujian. Karena pada Prilly yang memerankan Niskala, dia tuh mudah meledak emosinya dan membuat para penonton kebingungan dengan perubahan emosi Prilly yang seperti roller coaster. Sosok Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata juga diperankan dengan apik olehnya. Dalam filmnya, ia merupakan sosok laki-laki yang menuangkan rasa sepinya ke dalam bait lirik lagu yang sayangnya ia tidak pernah diperdengarkan kepada siapapun sampai Niskala hadir. Kekurangannya pada film ini, karakter lainnya juga kurang disorot secara detail seperti sahabat-sahabat Niskala, yakni Shenina Cinnamon sebagai Dinda dan Raim Loude sebagai Octavianus. Sama halnya dengan orang tua Niskala yang selama ini menjaga Niskala secara berlebihan. Hal yang sama juga penonton rasakan ketika detail keluarga Pram kurang diceritakan. Hal yang sama juga dirasakan oleh penonton ketika detail keluarga Pram yang kurang diceritakan. Apa alasan mengapa bagaimana keluarga Pram sebelum ayah Pram meninggal? Padahal kerabat Niskala dan Pram yang seharusnya bisa menjadi pendukung yang kuat dalam Kukira Kau Rumah agar tidak terkesan terlalu cepat dan hanya berputar di sekitar Niskala dan Pram saja. Kelebihan selanjutnya pada film Kukira Kau Rumah ini yaitu sinematografinya dan audionya yang sangat menghibur indera kita. Terlepas dari alur yang terlalu cepat, bisa dikatakan ada beberapa plot hole dalam film Kukira Kau Rumah ini. Umay Shahab dan jajaran kru berhasil memberikan visualisasi yang menarik dan memanjakan mata kita. Kamera yang menyorot ekspresi Niskala dan Pram dengan detail setiap mereka tampil bersama di atas panggung merupakan hal yang luar biasa karena dapat membuat penonton merasakan emosi yang dibawakan oleh karakter. Dan scoring yang diperdengarkan seringkali memutar lagu-lagu buatan Pram juga cukup memanjakan telinga, seolah-olah penonton berada di tempat yang sama ketika Pram memasang earphone yang di telinganya Niskala. Selanjutnya, kelebihan pada film ini yaitu konfliknya yang sangat relatable bagi kalangan remaja sekarang. Kesepian yang dirasakan oleh Pram dan Niskala dalam porsi yang berbeda mampu membuat penonton juga ikut terbawa perasaan. Pram dan dengan ibu tunggalnya yang sangat sibuk bekerja dan membuat ia selalu menghabiskan waktu-waktunya di rumah sendirian tanpa ada orang-orang yang mendengar keluh kesahnya. Niskala yang selama ini dijaga dengan protektif oleh ayahnya membuat banyak keinginan gadis itu yang terpendam
beragam dan terasingkan dari kehidupan sosialnya. Mental illness yang dialami oleh Niskala dan penanganan yang dilakukan oleh orang tuanya terkesan keliru. Di akhir cerita, ia berteriak lantang bahwa ia tidak pernah didengar oleh ayahnya. Banyak hal yang tidak boleh ia lakukan dan ia merasa ayahnya malu mempunyai seorang anak pengidap bipolar ini. Generasi yang melek kesehatan mental di abad 20 ini akan mampu merasakan kepedihan yang dialami oleh Niskala di film tersebut. Kegetiran perasaan orang pengidap mental illness akan memberi tanggapan orang-orang di sekitarnya digambarkan dengan baik di dalam film Kukira Kau Rumah ini. Dan menurut saya kesimpulan dari film Kukira Kau Rumah ini, film ini menyajikan kisah romantis antara remaja tetapi juga mengangkat isu kesehatan mental yang merupakan permasalahan utama di kalangan remaja pada zaman sekarang ini. Segitu dulu resensi film Kukira Kau Rumah dari aku. Selanjutnya Nurul akan meresensi film Spider-Man No Way Home. Nah, film kedua yang aku nonton dan akan berikan resensinya adalah film Spider-Man No Way Home. Film ini disutradarai oleh John Watts dan dirilis di Indonesia pada tanggal 15 Desember 2021. Film ini berdurasi 2 jam 28 menit dan diperankan oleh Tom Holland, Zendaya, dan Jacob Batalon. Di film Spider-Man No Way Home ini menceritakan keresahan Peter Parker yang difitnah. Mysterio, orang yang memfitnah Peter, akhirnya mati terlebih dahulu sebelum masalah yang dibuatnya dapat diselesaikan. Fitnah terhadap Peter terus berkembang ke publik dan menyebabkan munculnya spekulasi miring terhadap Peter Parker. Nah, tudingan-tudingan yang membongkar identitas Peter pun memanas karena media setempat juga ikut memberitakan tentang identitas Peter Parker yang asli. Media tersebut juga menyebutkan bahwa Peter adalah dalang dari pembunuhan Mysterio. Peter Parker pun mulai kehilangan privasi dan merasa disudutkan. Masalah ini juga mengganggu dan melibatkan orang-orang terdekatnya yang padahal tidak ada hubungan dengan masalah itu sama sekali, seperti pacarnya dan sahabatnya. Peter pun mulai mencari ide untuk meluruskan masalah ini. Ia mendatangi Dr. Strange. Kalau di Indonesia sih Dr. Strange itu kayak dukun ya, agar membuat masyarakat bisa melupakan bahwa dirinya adalah Spider-Man. Nah, Dr. Strange memilih untuk membantu Peter dan mulai merapalkan mantranya. Tapi di tengah jalan Peter tuh berubah pikiran dan mengacaukan seluruh mantra dari Dr. Strange. Dan hal tersebut segera merusak struktur ruang dan waktu, menyebabkan villain-villain dari berbagai universe masuk ke universe mereka. Nah, untuk mengembalikan villain-villain tersebut tentu tidak mudah dan banyak bayaran yang harus ditebus oleh Peter. Nah, itu adalah sinopsis dari film No Way Home. Nah, menurut aku alur film Spider-Man ini sama aja dengan kebanyakan alur film superhero lainnya, tapi kurangnya ini tertutup oleh kelebihan-kelebihannya yang sangat banyak. Film Spider-Man ini jadi film spektakuler setelah film Endgame di 2019. Akting para pemain yang sangat memuaskan juga memanjakan mata penonton menjadi nilai plus dari film ini. Kehadiran villain-villain dari berbagai universe juga memberikan kejutan untuk para pecinta film Marvel. Nah, kejutan paling menarik yang dimunculkan dari film ini adalah kehadiran dua Spider-Man generasi sebelumnya yang mungkin sudah sangat dirindukan oleh pecinta film Marvel. Nah, film ini juga menjadi tontonan viral di 2021 dan 2022. Mungkin bagi kalian yang sudah nonton film ini di bioskop, film ini sangat menarik, dan juga untuk teman-teman yang mungkin baru mau nonton film Marvel, film ini sangat cocok. Jadi kalau misalnya aku mau nonton film Spider-Man ini bagusnya di mana ya, Nurul? Karena filmnya udah habis ya, mungkin kalian bisa mengaksesnya di link-link ilegal, tapi kalian juga bisa menunggunya di Netflix nanti. Gitu ya. Jadi sekian resensi dari aku untuk film Spider-Man No Way Home. Selanjutnya kita beralih ke Umi. Selanjutnya aku akan meresensikan film The Texas Chainsaw Massacre. Identitas film ini yaitu Texas Chainsaw Massacre tahun 2022 ini digarap oleh sutradara Tejano David Blue Gracia. Sementara itu kisah film ini dirancang melalui 3 orang penulis, termasuk Chris Thomas Devlin, Fade Alvarez, dan juga Rodo Sayagues. Tokoh utama di film ini diperankan oleh Sarah Yarkin yang dikenal lewat film Happy Death Day with Suyu, dan aktor lainnya yang dilibatkan dalam pembuatan film ini yaitu Elsie Fisher, Mark Burnham, Jacob Latimore, Owen Fure, dan Moe Dunford. Bagi kamu pecinta genre thriller jagal, pasti tidak asing dengan film serial Texas Chainsaw yang perilisannya sudah dimulai sejak tahun 1974.
Pada tanggal 18 Februari lalu, Netflix kembali menghadirkan versi terbarunya yang bertajuk Texas Chainsaw Massacre tahun 2022. Film ini berdurasi 81 menit dengan menghadirkan berbagai ketegangan. Meski diberi komentar-komentar yang negatif oleh kritikus dan banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwa film ini cukup baik untuk kategori jagal dan thriller. Jalan cerita pada film ini yaitu pasca kejadian di film pertama, Sally Hardesty atau pemeran aslinya adalah Olwen Fourie dimintai keterangan oleh polisi mengenai peristiwa yang menimpa dia dan teman-temannya. Selama kurang lebih 50 tahun, ia hanya sekali dua kali bersedia untuk menerima wawancara mengenai kasus-kasus tersebut. Selama rentang waktu itu pula, Sally telah mempersiapkan diri dengan baik apabila harus dipertemukan kembali dengan Leatherface. Usai merekap perjalanan Sally, film ini langsung menceritakan peran apa yang dibawa para karakter baru ke dalam film. Mereka adalah Mel yaitu Sarah Yarkin dan Dante yaitu Jacob Latimore, duo influencer yang sedang dalam perjalanan ke sebuah kota sepi yang bernama Harlow bersama dengan adik Mel, Lila yang diperankan oleh Elsie Fisher dan juga pacarnya Dante yaitu Ruth. Mereka berencana merubah Harlow menjadi pusat keramaian. Berbondong-bondong para investor datang untuk menggelontorkan uang yang nantinya akan digunakan untuk memerintah Harlow. Tapi ternyata tak disangka-sangka bahwa masih ada seorang nenek yang masih tinggal di salah satu bangunan di situ. Ia adalah Virginia, yaitu Alice Critch, pengasuh di sebuah panti asuhan yang kini tinggal di bersama satu-satunya anak yatim yang masih tersisa. Seorang laki-laki yang berbadan besar yang telah menetap di situ selama puluhan tahun. Tanpa pikir panjang, Dante langsung meminta pihak keamanan setempat untuk membawa Virginia dan lelaki tersebut pergi. Mel yang merasa tak enak, inisiatif untuk ikut bersama para polisi sebelum Ruth secara sukarela menggantikan posisi May. Di perjalanan menuju kantor polisi, Virginia meregang nyawanya karena oksigen yang ia bawa itu sudah habis. Lelaki tersebut marah dan membunuh semua orang-orang yang ada di mobil tersebut. Dengan amarah yang tinggi, ia menyayat muka Virginia dan memakainya seakan-akan itu adalah sebuah topeng. Sebelum dibunuh, Ruth sempat meminta bantuan melalui radio yang berada di depan matanya. Ia mengatakan bahwa ada seorang lelaki dengan topeng muka manusia yang sedang membunuh orang-orang yang di sekitarnya. Suara itu pun sampai kepada Sally, membuat memori yang ia pendam selama puluhan tahun bangkit seketika. Leatherface pun telah kembali. Menurut aku, kelebihan pada film ini yaitu ceritanya yang sangat relate dengan masa kini. Sebagai sequel langsung dari film originalnya yaitu Texas Chainsaw Massacre membutuhkan sesuatu yang baru dan menyegarkan, juga berkaitan dengan penonton-penonton di era sekarang. Pembuat cerita di film ini yaitu Fede Alvarez dan Rodo Chaguez memastikan hal tersebut dengan membawa isu terkini di negeri Paman Sam seperti penembakan di sekolah, gun control, cancel culture, dan fenomena influencer yang sangat merebak. Problematika dekade 2020-an mereka coba rangkum menjadi landasan cerita. Lila yang merupakan penyintas penembakan di sekolah selalu teringat-ingat akan peristiwa tersebut. Hal itulah yang nantinya menjadi semacam pelatuk bagi Lila ketika menghadapi Leatherface. Ia selalu teringat kembali akan peristiwa tersebut dan membuat ia ingin bertindak lebih baik lagi dari sebelumnya. Perihal influencer, orang-orang ini persis seperti apa yang sering kita temui di internet sekarang ini. Mereka dengan modal followers dan likers di media sosial bisa merubah sesuatu seenaknya dengan dalih starting fresh. Bukan hanya mereka yang menjadi korban Leatherface, namun Harlow juga menjadi korban gentrifikasi orang-orang ini. Kumpulan orang-orang yang dikit-dikit bisa meng-cancel orang-orang lain ketika berbeda dari mereka. Menurut saya, buat orang-orang yang takut darah, film ini sangat tidak disarankan karena pada film ini darahnya itu berceceran di mana-mana. Darah berceceran ini di sepertiga film, kepala hancur, anggota tubuh patah, dan tentu aksi gergaji dari Leatherface yang untuk membuka itu semua, sutradara David Blue Garcia memulainya dengan Leatherface mematahkan pergelangan tangan sang polisi yang kemudian ia gunakan
untuk menusuk leher polisi tersebut. Beberapa kali kita dibuat kaget oleh efek visualnya yang sangat sadis. Badan yang disayat dengan sedemikian rupa sampai para korban tidak berdaya. Film ini juga seperti bongkar pasang badan manusia, dari yang mulai anggota tubuh kebelah dua dengan potongan-potongan secara horizontal hingga potongan-potongan lainnya yang dilakukan secara diagonal. Di trailer film ini diperlihatkan sebuah bus yang berisikan orang-orang yang mereka Leatherface yang berdiri di hadapan mereka. Salah satu dari mereka nyeletuk "Try anything and you're cancelled, bro." Spoiler alert, Leatherface tidak peduli akan hal tersebut. Kekurangan selanjutnya yaitu eksekusi yang lemah membuat sequel ini tidak sebanding daripada film aslinya. Dua penulis Alvarez dan Sayagues memang terkenal berkat karya apiknya di Don't Breathe dan Evil Dead. Sayangnya dengan beban berat yang mereka pikul, cerita ini belum bisa berdiri bersama dengan film-film orisinalnya. Sebagai film horor terbaik sepanjang masa dan paling berpengaruh di industri, film ini menawarkan segala hal yang bisa diberi oleh film horor. Dengan keperkasaan film orisinalnya, film ini kelak hanya akan diingat sebagai film ke-9 di waralaba ini. Berdiri berdempetan dengan film-film kelanjutannya yang relatif terlupakan. Tidak ada kesan yang membekas dari film ini. Kecewaan tentu akan hadir keberadaan Sally Hardesty. Di film pertamanya, Sally ini diceritakan sebagai ketakutan dan benar-benar sangat berada di neraka dunia. Teriak yang tak kunjung berhenti menunjukkan bagaimana Sally harus bertahan hidup melawan Leatherface dan keluarganya. Ketakutan yang berkelanjutan itu memupuk menjadi sebuah dendam puluhan tahun, ditambah ambisinya untuk membalaskan kematian adiknya dituntaskan dengan waktu yang singkat. Film ini hanya memberi duel antara Sally dan Leatherface dengan cuma-cuma, tanpa ada pelampiasan yang habis-habisan. Dan akhir dari resensi kali ini adalah kesimpulan dari film The Texas Chainsaw Massacre, yaitu film ini dengan isu yang cukup kompleks untuk sebuah slasher movie. Padahal film dengan genre ini bukan hadir untuk membuat penontonnya peka mengenal problematika terkini. Penonton hadir untuk menyaksikan ketakutan dahsyat dari para karakternya kala menghadapi seorang pembunuh yang berdiri di hadapan mereka. Atmosfer yang muncul di film ini tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut. Bukannya dibuat deg-degan menyaksikan karakter utama film ini yang melawan Leatherface, penonton harus juga dibuat kesal dan gregetan karena ulah para so-called influencer ini. Menuntut pembantaiannya pun memang terasa enjoyable, namun lebih karena ingin melihat orang-orang ini dihabisi nyawanya saja oleh Leatherface. Nah, menurutmu film ini cocoknya ditonton oleh orang-orang umur berapa sih? Menurut aku film ini cocok ditonton oleh orang 17 ke atas dan juga orang-orang itu juga nggak takut darah gitu. Soalnya di film ini tuh kayak dari awal sampai akhir banyak darah-darah bertebaran karena emang filmnya thriller gitu kan. Jadi banyak pembunuhan di mana-mana ada darah. Ngeri banget ya. Nah, kalau aku mau nonton film ini nih, kan aku udah 17. Ya. Aku bisa nonton di mana? Kalau kamu mau nonton, biasanya ada di situs-situs ilegal sih kayak Idlix atau Lok-Lok yang ada aplikasinya gitu. Mungkin juga ada di Telegram sih. Nah, sekian 4 resensi dari film yang sudah kami tonton. Apabila teman-teman memiliki opini-opini yang berbeda mengenai resensi film kami, mohon maaf dan juga mohon dimaklumi karena setiap pemikiran orang itu tidak ada yang sama. Dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been feeling so